in my head again. You had your heart set on me, but these feels, they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls again, just to set me free. Why do Wabarakatuh, Pak Andre. Nah, gimana kabarnya Pak Andre? Alhamdulillah Pak, baik. Nah, di sini sebelum pembelajaran, di sini ada pra observasi dan nanti ada observasi dan pasca observasi. Nah, ini yang pra dulu Pak Andre. Nah, saya pengen berbincang-bincang nih. Nah, kira-kira Pak Andre ini mau masuk di hari apa? Kalau sesuai jam saya Pak, observasinya saya rencanakan itu di hari Kamis. Di hari Kamis. Setelah sholat zuhur jam ke 89. 89. Oke. Siang seperti itu ya? Iya, siang. Oke, mudah-mudahan tetap semangat untuk anaknya pada saat pembelajaran sampean. Nah, untuk kelasnya, kelas berapa Pak Andre? Kalau kelasnya kebetulan karena sesuai dengan mata lanjutan materinya Pak, saya ambil kelas 11 IPA 1. Kelas 11 IPA 1 ya. Nah, untuk tujuan pembelajarannya seperti apa Pak? Untuk tujuan pembelajaran terkait fisika itu saya memfokuskan dua Pak, yang politik, pengetahuan dan keterampilan. Di pengetahuan itu ada dua, di keterampilan juga ada dua. Di mana di pengetahuan itu siswa dapat memahami konsep titik berat, dan siswa yang keduanya siswa dapat menganalisis titik berat dari benda-benda yang homogen. Nah, untuk keterampilannya, rencananya nanti ada praktikum. Di situ saya melatihkan praktikum berbimbing, di mana siswanya akan berdiskusi mengerjakan praktikum tentang titik berat dan juga membuat alat. Lalu yang keduanya nanti tujuan pembelajarannya siswa dapat mempresentasikan dan membuat laporan sederhananya terkait hasil percobaan. Seperti itu ya Pak. Ada diskusi, lalu nanti ada praktikumnya dan dipresentasikan seperti itu ya Pak. Ya, untuk area pengembangan yang hendak dicapai itu seperti apa? Untuk area pengembangannya Pak, yang saya fokuskan itu ke aktivitas belajar siswa. Saya harap mereka dapat aktif dalam belajar, semuanya yang berkontribusi, tidak ada, kalau kerja kelompok tidak ada yang diam dan sebagainya, aktif gitu ya. Fokus utamanya ke aktif belajar dan ketercapaian tujuan pembelajaran ini. Seperti itu. Nah, keaktifan yang ingin dikembangkan. Nah, untuk strategi yang sudah dipersiapkan ini seperti apa ini? Strategi yang saya persiapkan yang pertama itu terkait pembelajaran. Saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran berdiferensiasi tersebut ada konten, ada proses, dan nanti ada produk. Kontennya nanti pembelajarannya sebenarnya gini, saya nggak membagi per gaya belajar, tapi di tiap kelompok itu saya sebar yang gaya belajar kinestetik, auditori dan visual itu saya gabungkan di satu kelompok. Kelompok lain juga ada yang sama, yang dominannya yang mana. Harapan saya mereka itu saling bekerja sama sehingga gaya belajarnya saling melengkapi. Jadi tak tunggal saja. Nanti untuk kontennya gini, saya menyiapkan bahan bacaan itu terkait modul cetak dan modul online. Nanti juga ada peragaan-peragaan yang dilakukan anak, kelompok-kelompoknya lagi nanti ada peragaan dan juga video terkait pembelajaran fisika untuk materi titik berat itu. Ya, seperti itu ya. Jadi sudah ada. Itu yang kontennya. Prosesnya juga nanti ada proses di diskusi, presentasi dan sebagainya. Nah, untuk produknya rencana saya itu selain membuat tadi alat peraga fisika di tempat, juga laporan nanti bikin anak-anak saya bebaskan bikin laporan sederhana terkait percobaannya. Terserah anak mau bikin poster, mau bikin video, semenarik mereka kelompok, jadi biar berbeda produknya.
selain itu juga saya mencoba menerapkan pembelajaran mindfulness Pak di kelas. Nanti tekniknya bisa ada saya seperti ice breaking yang mengatur konsentrasi siswa. Misalnya ada kan kita game, ada game slide di game ya. Warna apa yang ditampilkan? Sebutkan warna yang ditampilkan. Cuma nanti kan kalau tulisannya hitam, warnanya sebenarnya hijau. Nah, seperti itu untuk mengatur konsentrasi siswanya sebelum masuk ke fase orientasi PBL-nya. Selain itu juga mungkin nanti saya mencoba menerapkan teknik mindfulness yang lainnya. Ya, sudah ada produknya, proses konten. Adakah KSE-nya di sini, Pak? Kalau pengembangan sosial emosional ada Pak, terkait manajemen diri, kesadaran sosial dan kesadaran diri dan kesadaran sosial dan sebagainya saya inputkan. Dilihatkan dari kegiatan nanti kelompok di situ saya harap muncul semua pembelajaran sosial emosional untuk siswanya. Iya, semoga nanti lancar Pak Andre dan itu bisa menerapkan diferensiasi, habis itu mindfulness dan mudah-mudahan lancar seperti itu Pak ya. Mungkin itu saja dari saya Pak Andre, mudah-mudahan lancar dan tidak ada halangan apapun. Cukup sekian Pak Andre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar seperti biasa, cuma bukan nambah otomatis di dalam. Satu orang di dalam. Ya. Sebelum kita mulai belajar, mulai. Oke, ada yang hadir? Nah, hari ini kita belajar yang materi sebelumnya, ya. Sebelumnya masih di dinamika rotasi. Pada saat ini kita belajar tentang titik berat. Ya, kita mempelajari titik berat. Sebelum itu, ingatkah kamu? Ya, ingatlah masa lalu sebagai pelajaran dan pengalaman yang bermanfaat untuk masa ini dan masa depan. Ini pelajaran yang telah lalu jangan kalian lupakan. Termasuk pelajaran fisika kalian. Sebelumnya kalian sudah mempelajari apa? Budaya, inersia, ada contekannya. Ya, semua ya. Apa itu momen budaya? Siapa yang mau? Budaya. Sesuatu yang membuat benda berotasi. Segala sesuatu yang menyebabkan benda berotasi. Benar, kalau gaya menyebabkan benda kalau momen gaya menyebabkan benda berotasi. Kalau lainnya apa? Porsi isinya apa kemarin? Panjang. Gaya. Jari-jari. Selanjutnya ada yang namanya momen inersia. Terakhir kita membahas soal momen inersia. Apa itu momen inersia? Kecenderungan suatu benda mempertahankan apa isinya? R Kuadrat. Ingat ya, ini dasar kalian ya. Momen gaya, segala sesuatu yang menyebabkan benda itu berotasi. Momen inersia, kecenderungan suatu benda untuk mempertahankan posisi. Tolong diingat, jangan dilupakan. Nah, sekarang kita masuk di bab ini adalah titik berat.
Di titik berat tujuan pembelajaran kalian, ya. Kita hari ini mainan. Yang pertama tujuan pembelajarannya, melalui penugasan terstruktur, kalian mampu melakukan penyelesaian masalah melalui penyelidikan mengenai titik berat. Kita menemukan titik berat suatu benda homogen sesuai langkah-langkah yang ada dalam percobaan gelombang tingkat rotasi. Ya, kalian kerjakan per kelompok, ikuti yang ada. Oke. Yang kedua, melalui latihan terbimbing, kalian dapat menyajikan hasil penyelidikan. Artinya ada yang sesuatu kalian hasilkan nanti. Dibaca nanti ya. Homogen dalam bentuk presentasi dan laporan sederhana sesuai dengan rubrik yang ada. Jadi nanti bapak minta kalian mempresentasikan hasil percobaan kalian. Harus kompak, bareng-bareng, konsentrasi. Semuanya pandangan lurus ke papan tulis, bukan ke depan. Kalau ini dan bapak. Ya. Tugas kalian menyebutkan warnanya saja. Tahu warna? Keras-keras, cepet-cepetan. Fajar, lihat ke depan. Dah, kan? Ya kalau bulatan buku putih nggak kelihatan. Lagi. Akhirnya setelah setengah bulan punya orden. Tarik napasnya dalam-dalam. Keluarkan pelan-pelan. Sekarang pun kembali fokus kita untuk belajar, ya. Perhatikan permasalahan dari video yang kita lakukan. Bisa. Kalian lihat video tentang kisah yang asalnya tegak, tiba-tiba miring karena suatu alasan fondasinya amblas sejauh 30 meter, ya. Dan diprediksi itu masih bisa berdiri sampai 2 sampai 3 tadi kan seperti itu. Itu berkaitan dengan titik berat. Kenapa menara yang asal tegak terus miring tapi ke ambrol, gitu kan? Sekarang bawa kita 2 orang. Fajar, ya. Sekarang bapak nanya sama Fajar. Yang lain perhatikan, bapak nanya sama Fajar. Ini panjangnya berapa? 30. Oke. Titik beratnya berada di mana? Dikatakan titik berat kalau bendanya seperti apa? Jatuh apa enggak? Jatuh apa enggak? Enggak. Sekarang tentukan dari panjang 30, titik beratnya ada di mana aja? Bahal. Perhatikan yang lain juga. Bahal berdirinya di sini Pak. Berdiri di atas. Nah. Oke, bapak nanya. Bahal titik beratnya berada di mana? Kaki. Tengah sini kan? Iya. Oke, sekarang kalau bahal bapak suruh kayak gini. Di sini. Miring. Iya. Ya. Titik beratnya bahal ada di mana? Kepala. Kenapa? Karena miring. Karena miring dan menyebabkan bahal. Jauh. Sekarang bahal. Jarak sudah dapat. Enggak. Berapa? 16
Warna itu mah. Nah sekarang kasus yang kedua untuk Fajar. Kondisi yang sama, ujungnya bakal ini. Cari titik beratnya ada di mana? Bakal posisinya nempel, kakinya nempel, semua badannya nempel. Ya tahan. Kan tadi ditahan nih. Tahan seperti itu. Gak bisa. Oke, titik beratnya bakal akan berubah. Tergantung di mana posisinya. Ya. Bisa tahan, Pak. Bisa. Nah sekarang Fajar, kalau untuk penggarisan kan jaraknya 15 yang pertama. Sekarang kalau Bapak kasih beban, duduk, cari titik beratnya di mana? Di 13 geser. Jelas? Gesernya kemana titik beratnya? Maju. Ke arah yang lebih beratnya kan? Jelas? Jelas sampai sini? Konsep dasarnya. Titik. Oke, kita lanjut ya. Oke, titik berat. Ya. Semuanya ada di modul kalian punya modulnya. Kalian ada HP, ada modul digital Bapak, silakan nanti kalian akses. Ada modul Kaiji Basic 2 dan website Bapak Kaiji Basic 2 ya. Silakan diakses di website bisa di modul kalian yang cepat bisa juga. Oke, mari kita eksplorasi ya. Bagikan LKPD buat kalian. Perhatikan langkah demi langkahnya yang ada di dalam. Terus diskusikan apa yang menjadi permasalahan di dalam sini. Bapak harap kalian semua berdiskusi, saling kerjasama satu sama lain. Pak, ini gimana? Mana? Mana? Ini dulu. Untuk jeda belum supaya kita Pak Andri bukan anak-anak. Posisinya dua. Supaya
belajar. Bangunan tersebut tetap berdiri kokoh walaupun keadaan menara miring. Yuk kita bisa pertanyaan yang pertama, jelaskan apa yang kalian dapatkan dari video tersebut mengenai Menara Pisa. Menurut kami, Menara Pisa adalah salah satu pelajaran dari dunia yang terkenal akibat bentuknya yang miring. Hal ini disebabkan fondasi yang ambles hingga 35 meter karena bukan berat yang kalian alami. Titik berat merupakan titik letak tangkap resultan daya berat dari masing-masing bagian. Tulislah jawaban sementara atas permasalahan di atas. Kedua penggerak memiliki berat yang berbeda, sehingga sebagian titik atau salah satu titik terlihat lebih miring. Karena perbedaan cara mengikat dan tidak sama atau tidak seimbang, jadi dia terlihat lebih miring ke sebelah kanan. Seluruh berat benda disebut berat benda. Berat benda yang bekerja melalui suatu titik tunggal disebut titik berat atau titik berat. Sekian presentasi dari kami. Untuk saat ini kami tutup. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nanti kalian bikin laporan sederhananya, terserah bentuknya bebas ya. Mau kalian bentuk bikin video, mau bikin poster, bebas ya. Sama kayak sebelumnya, posting di IG kelas kalian. Hak Bapak. Thank. Ibu hari ini. Ya. Titik berat, kenapa titik berat? Iya. Ya. Keseimbangan. Oke, yang pertama, bagaimana pelajaran fisika hari ini? Yang kedua, hal menarik apa yang kalian dapatkan dari materi ini? Keseimbangan. Praktek. Oke, mungkin hari ini cukup sekian dulu. Nanti bapak bagikan angket sama kalian. Silakan kalian isi di sini masing-masing. Ya. Kita lanjutkan ke bulan. Di situ angket tentang penilaian diri kalian sendiri. Ya. Ada empat di bulan. Ada 4. Silakan kalian nilai diri kalian sendiri untuk pembelajaran hari ini berada di posisi yang mana. Jelas? Jelas? Oke, ada yang tanyakan? Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang keseimbangan benda tegak. Silakan kalian pelajari modul yang ada, modul cetak bapak dan modul yang di website bapak. Ya. Jelas? Soalnya untuk mohon maaf, untuk akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please just take me home to a castle in the sky. Castle in the sky. Perkenalkan, saya Ridwanto, SPD dari SMAN 1 Mantewe, merupakan calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Tanah Bumbu. Dan di sini sudah ada Bapak Andri Setiawan selaku guru fisika di sekolah kami, dan ada Bu Halimatus Sadia, SPD, selaku pengajar praktis. Nah, kemarin sudah melakukan observasi, Pak Andri sudah mengajar dengan baik. Nah, di sini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan Pak Andri. Siap ya Pak Andri ya? Oke. Pertanyaan pertama, gimana perasaan Bapak setelah melakukan pembelajaran yang kemarin? Pertanyaan sama. Setelah menggunakan beberapa strategi dan media pembelajaran yang saya gunakan, itu terlihat hampir beberapa siswa di kelas, hampir semua siswa di kelas itu aktif pembelajaran. Mungkin kalau dilihat ada beberapa yang masih saat diskusi itu masih diam gitu, dan perlu saya datangi baru nanti aktif lagi. Kalau secara online-nya, secara keseluruhannya ya senang. Nah, kemarin dari pembelajaran kan ada observer gini Pak ya. Menurut perasaan Bapak ini ketika ngajar biasa sama ngajar ketika ada observer, perasaannya gimana? Atau sama atau berbeda? Kalau secara spesifiknya ya
ada perasaan berbedanya gitu. Karena biasanya kan kalau kita ngajar ya ngajar aja, sedangkan di kemarin ada paripurna di dalam ya ada perasaan ya seperti itulah. Ya, kurang pede lah kalau saya jadi. Untuk pertanyaan kedua gini Pak Andre. Nah, Bapak bisa ceritakan kembali tentang pembelajaran terkait pembelajaran yang di kelas kemarin ini. Seperti apa pembelajaran? Kemarin saya menggunakan materi yang saya ambil itu adalah materi titik berat, menyambung materi sebelumnya. Pas waktu observasi kemarin ada materi titik berat. Nah di pembelajaran kemarin kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, baik itu di konten, proses dan produknya. Nah di prosesnya, di kontennya saya melakukan berbagai medianya, ada video atau foto-foto, dan meminta beberapa siswa kan maju ke depan memperagakannya. Di prosesnya ada proses diskusinya juga ada percobaan-percobaan sederhana, baik itu melalui lingkungan dan ada pembelajaran melalui digital juga seperti. Nah untuk produk ya karena kemarin kita nggak sempat menyelesaikannya gitu karena terbentur waktu. Untuk produknya kan saya sampaikan anak-anak itu mengumpulkan tugasnya dalam bentuk bebas, mau video mau poster yang posting di Instagram. Kemarin sudah menurut catatan observasi saya Pak Andre, memang Pak Andre sudah menjalankan pembelajaran berdiferensiasi, terus menyampaikan tujuan pembelajaran, dan untuk area pengembangan sudah sangat baik, yaitu siswa sebagian besar sudah aktif seperti itu Pak, sesuai dengan area pengembangan yang ingin dicapai dari Bapak. Nah untuk beberapa menit ke depan saya pengen berbicara tentang hambatan yang kemarin telah dilaksanakan pembelajaran kemarin ini. Nah, apa tujuan dari percakapan beberapa menit ke depan tentang hambatan ini, Pak? Ya harapan saya Pak, dari hambatan-hambatan yang kemarin ditemukan, misalnya dari alokasi waktu dan keaktifan siswa, ada beberapa siswa yang tidak aktif ya. Harapan saya itu bisa menyelesaikan hambatan-hambatan tersebut. Saya dapat solusinya seperti apa, refleksi saya. Seperti itu kayak hambatannya ini berhubungan dengan pengaturan waktu ya Pak? Iya, terberatnya kalau fisika itu apalagi kita ada praktikum di alokasi waktunya itu. Nah ini bisa diceritakan alasan alokasi waktunya ini bisa kurang tepat itu seperti apa Pak? Kalau menurut saya kemarin di LKPD Pak, kalau kita lihat di situ saya bikin 3 kegiatan. Iya, karena bikin 3 kegiatan. Nah di manajemen waktu itu karena ada 3 kegiatan, kayaknya tidak terkejar untuk siswanya. Karena di situ kan saya mau konsep dasar, terus ada matematis, dan yang terakhir itu praktikum. Jadi ada 3 kegiatan yang langsung dilakukan siswa dalam proses pembelajaran. Dan waktunya itu kesalahan saya sendiri. Sebenarnya saya tidak memperhitungkan kalau waktu pembelajaran itu 2 kali 45 menit. Harusnya ada sesuatu yang bisa saya kurangi gitu. Saya mikirnya semua lancar, langsung lancar. Oh ternyata ada beberapa yang stuck. Mungkin ada solusi untuk menangani ini. Menurut Bapak seperti apa? Kalau terkait yang ini tadi, penerapannya Pak, kalau orang LKPD penjelasan siswanya untuk proses pembelajarannya, mungkin saya akan mengurangi jumlah kegiatan di LKPD tersebut. Kayak tadi kan kemarin saya bikin itu 3 kegiatan. Mungkin saya menyesuaikan materi yang ada dengan tingkat kemampuan siswa, kemampuan awal siswa itu bisa saya kurangi atau saya menggunakan 1 atau 2 saja, tidak langsung ke 3-3-nya. Ya, untuk perhitungannya bisa aja nanti kan di belakang saya coba untuk latihan soal dan latihan tertulisnya evaluasinya bisa aja
solusinya. Nah, mulai kapan ini mau diterapkan menurut Bapak? Kalau kapan secepatnya Pak. Ini kan materi fisika sambil berjalan, sambil saya merancang lagi di pembelajaran sebagai bahan refleksi saya yang sebelumnya kurangnya ya secepatnya bisa saya terapkan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih Pak Andre sudah meluangkan waktu. Mungkin percakapan sampai di sini. Akhir kata